Jo dan Tae dijebak dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Pada episode 10 yang telah tayang pada Jumat malam, penonton kembali dibuat senang dengan penayangan drama Penthouse Season 3 episode 10. Semua penonton menjadi senang karena akhirnya secara perlahan-lahan tokoh antagonis yang paling dibenci oleh penonton akhirnya mengalami kehancuran dan menerima balasan atas perbuatan jahatnya. Jo dan Tae yang merupakan karakter yang paling dibenci oleh penonton akhirnya mengalami kehancuran pada episode 10 drama Penthouse Season 3. Penonton dibuat tersenyum bahagia karena Jo dan Tae berakhir di rumah sakit jiwa di Jepang berkat kerjasama yang epik dari Ha Yun Chul, Jin Bun Hong dan Yoo Dong Pil, serta tentu saja ada Sim Suryon dan Logan Lee yang menyusun semua rencananya. Jo dan Tae dibuat hancur pada episode 10 ini, dimulai dengan kemunculan Baek Jun Ki yang secara tiba-tiba di rumah Jo dan Tae dan mengancam Jo dan Tae dengan sebuah foto yang menunjukkan jika Jo dan Tae adalah pelaku pengeboman Logan Lee. Meskipun begitu, Jo dan Tae masih belum goyah dengan ancaman Baek Jun Ki itu. Selanjutnya ada Jin Bun Hong yang menunjukkan sebuah rekaman kamera dashboard yang menunjukkan jika Chon So Jin adalah pelaku pembunuhan Oh Yun Hee. Melihat rekaman tersebut, Jo dan Tae merasa terkejut sekaligus merasa ada jalan untuk menghancurkan Chon So Jin. Jo dan Tae kemudian meminta rekaman tersebut pada Jin Bun Hong, namun Jin Bun Hong menolak untuk memberikannya dan meminta bayaran sebanyak 500 miliar won untuk rekaman tersebut. Jo dan Tae pun akhirnya menyetujui hal itu, agar dia bisa menghancurkan Chon So Jin. Karena tidak punya uang, Jo dan Tae kemudian meminjam uang pada ketua Song sejumlah 500 miliar won untuk diberikan pada Jin Bun Hong, agar dia mendapatkan rekaman Chon So Jin yang membunuh Oh Yun Hee. Setelah mendapatkan uang tersebut, Jo dan Tae kemudian menghubungi Jin Bun Hong, untuk menukar rekaman tersebut dengan uang. Jo dan Tae dan Jin Bun Hong kemudian bertemu di sebuah tempat terpencil untuk melakukan pertukaran tersebut. Jo dan Tae datang bersama dengan sekretaris Do sementara Jin Bun Hong diam-diam datang dengan mobil taksi yang disetir oleh Ha Yun Chul. Jin Bun Hong pun akhirnya memberikan rekaman itu pada Jo dan Tae namun sebelum itu Jin Bun Hong meminta uangnya ditransfer terlebih dahulu. Setelah uang itu ditransfer, dengan sigap Ha Yun Chul mengunci pintu mobil itu dan segera membius Jo dan Tae. Setelah itu Jin Bun Hong mengambil rekaman tersebut dan menjatuhkan Jo dan Tae yang tak sadarkan diri di tanah lapang. Setelah itu Ha Yun Chul dan Jin Bun Hong pergi meninggalkan Jo dan Tae dan sekretaris Jo. Keesokan harinya saat Jo dan Tae tersadar, stasiun TV telah memberitakan jika sebenarnya Jo dan Tae adalah pelaku pembunuhan Oh Yun Hee. Secara tak langsung Jo dan Tae juga merupakan seorang buronan dan tersangka pembunuhan Oh Yun Hee. Mengetahui dirinya menjadi buronan, Jo dan Tae dengan polosnya mau dibantu oleh Yoo Dong Pil. Yoo Dong Pil kemudian membantu Jo dan Tae kabur dari polisi sementara sekretaris Jo ditangkap karena merupakan kaki tangan Jo dan Tae. Yoo Dong Pil kemudian membawa Jo dan Tae ke sebuah apartemen murah untuk bersembunyi, namun sayangnya polisi mengetahui bila Jo dan Tae ada di sana. Jo dan Tae pun kembali kabur agar tidak tertangkap oleh polisi. Saat itulah Yoo Dong Pil mengatakan pada Jo dan Tae bahwa dia telah menyiapkan sebuah kapal untuk membawa Jo dan Tae kabur agar tidak ditangkap. Karena takut ditangkap polisi, terlebih tak ada orang yang membantunya akhirnya Jo dan Tae menuruti perkataan Yoo Dong Pil dan menuju kapal yang akan membawanya pergi. Sampai di kapal itu Jo dan Tae diminta untuk masuk ke ruang bawah untuk bersembunyi, namun ternyata Jo dan Tae dibius lagi dalam ruangan itu agar tak sadarkan diri. Setelah itu Jo dan Tae tersadar di rumah sakit jiwa, dan disebut dengan nama Baek Jun Ki. Jo dan Tae merasa kebingungan karena dia berakhir di rumah sakit jiwa dan dipanggil dengan nama Baek Jun Ki. Terlebih perawat di sana berbicara dengan Jo dan Tae dengan bahasa Jepang. Tak lama setelah itu Sok Yung muncul di depan Jo dan Tae dan mengejutkannya. Apakah yang akan terjadi dengan Jo dan Tae selanjutnya? Apakah Jo dan Tae akan bisa membebaskan dirinya dari rumah sakit jiwa itu? Lalu apakah Jo dan Tae benar-benar telah berada di rumah sakit jiwa di Jepang atau itu semua rencana Sim Suryon dan Logan Lee? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah siap untuk mengakhiri perjalanan Penthouse? Atau apakah kalian masih tetap ingin ada season 4 dari drama Penthouse ini? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini, serta like dan share video ini biar teman-teman kalian juga tahu tentang informasi ini.
See you on the next video.